Halo semuanya, buat yang cari PC full set budgetnya 1 jutaan dari Shopee dan ini permintaan dari Dava, ayo nonton videonya sampai habis, oke? Dan langsung aja ke videonya, intro, semoga bermanfaat. Hai guys, jadi ini adalah PC Gaming Core i3 540, RAM-nya 4GB, memakai VGA 1GB, LCD 19 inci full set. Jadi menurut kalian dengan PC budget 1 jutaan gimana? Apakah worth it atau enggak? Menurut gua dengan budget 1,9 juta full set masih cukup worth it dan udah pakai Core i3 540. Ya, untuk PC kali ini ya jangan berharap terlalu banyak ya, karena kita juga ingat dari budgetnya cuma 1 jutaan, ini pun full set. Jadi kalau berharap terlalu banyak juga nanti juga kalian yang sakit sendiri gitu kalau kalian berharap terlalu banyak dengan budget 1 jutaan, oke? Ngebatin gitu. Dan untuk ulasannya 3, 15 kali terjual ya. Oke, kita langsung lihat aja nih nama tokonya Studio Chaos Bandung. Oke. Ratingnya kalian bisa lihat sendiri, respon rate juga ini udah join 4 tahun lalu. Jadi gimana? Dengan udah join 4 tahun lalu menurut gue udah oke lah. Supplier, oke. Produk spesifikasi ini garansi supplier. Beratnya 5 kg. Oke, dari kota Cimahi ternyata. Gue pikir dari kota Bandung. Oke. Bandung Cimahi sama nggak ya? Beda kan ya? Habis itu produk description ya. Free packing kayu. Untuk meringankan ongkir kami sarankan menggunakan kargo. Oke. Kita langsung lihat. Mohon dibaca. Khusus pembelian tanpa layar itu berarti CPU only. Unit yang dikirim terdiri dari CPU atau PC dan kabel power. Oke. Kita lihat yang PC full set. Jadi kita akan lihat semuanya ya. Untuk monitornya sendiri LCD 19 inch wide. Bisa pakai Lenovo, HP, Dell, Samsung, LG. Spesifikasinya ini yang gue penting sih. Motherboardnya H55, merek yang branded, ASRock, Biostar, SCS, GB, MSI, Asus. Yang menurut gua branded sih ASRock, Biostar, GB, MSI, Asus sih. SCS menurut gua kurang sih. Ini gua bukan ngejatuhin brand ya. Ya, tapi maksud gua ya kalau kita belak-belakan apa yang terkenal sih, ya itu sih ASRock, Biostar. Tapi SCS juga bagus kok. Gitu. Cuma dia kalau yang gua baca VRM-nya masih agak kurang sih. Mungkin bisa ditingkatkan lagi untuk SCS, oke? Untuk prosesornya Intel Core i3 540 generasi pertama. Jadi dia 3,06 GHz dengan 2 core 4 thread, garansinya 1 bulan. Untuk RAM-nya sendiri dia 4 GB. Saran gua untuk RAM itu kalian bisa upgrade sih ke 8 GB sih. Tinggal kalian tahu untuk DDR3 murah kok. Kalau 4 GB. Jadi kan ambilnya 2 kali 4 GB jadi jalannya di 8 GB bukan 4 GB lagi. Karena menurut gua di 1 jutaan 8 GB masih masuk lah. Habis itu VGA ekstra 1 GB 64 bit GDDR3. Biasanya untuk VGA seperti ini dari pengalaman gua tuh dia biasanya pakainya GT210 sih. Habis itu merek sensei tersedia random pasti bukan VGA fake. Oke lah, siap ya. Dia udah ngomong kayak gitu ya. Harddisknya 250 GB ya, 1 jutaan dan akan budget di harddisk juga, nggak mungkin pakai SSD. Power supply 450 watt ini pasti bawaan casing. Casingnya random standar second. Aplikasinya bisa ini pakai Windows 10. Oke lah, pakai Google Chrome. Yang gamenya nih, GTA San Andreas masih jalan. Untuk PES-nya sampai tahun 2020 lah. Ada game Deadpool sama Need for Speed. Game online paling yang bisa Dota lah, Dota 2 jalan. Itu pun patah-patah sih. CSGO jalan. Valorant jalan lah, Point Blank jalan sih. Menurut gua budget segini masih bisa di-upgrade kecil-kecilan gitu sih. Free packing kayu ya. Jadi di sini udah ini ya. Habis itu syarat garansinya lu mesti unboxing, bikin video, habis itu lu unboxing seperti biasa, habis itu diskusikan dengan sopan, garansi Anggu sama Bella langsung memberikan rating buruk tanpa diskusi dan komplain dengan kata tidak sopan dan kasar. Memberi sama dengan setuju. Oke lah ya, tapi dari segi brandnya sih udah oke sih. Barang sudah sampai sesuai pesanan, bintang 5, bintang 5, bintang 5. Ini terakhir tahun 2022 bulan 3 ya, tanggal 4. Jadi ya oke sih. Similar produk. Oke, 2 juta, 181 kali terjual, 110 kali terjual. Oke lah ya, jadi dia udah berhasil ngejual banyak PC juga nih. Untuk Intel Core i3 540 dia masih Gen 1 guys. Habis itu juga keluaran tahun 2010 gitu, udah 12 tahun. Pakai 32 nanometer. DDP-nya pasti agak gede sih. Tapi kalau budget 1 jutaan ini kan ya kalau tanpa monitor ini dia harganya 2 juta. Harganya 1,2 juta guys. Jadi kalau kalian udah punya monitornya sama kalian udah punya keyboard mouse-nya tinggal beliin aja sih 1,2 juta murah lah. Habis itu udah dapet yang 2 core 4 thread. 2 core 4 thread itu sama kayak laptop gue sih. Jadi
dengan 2 core 4 thread masih bisa buat recording. Kalau buat record buat game gue nggak saranin. Kalau record kayak gue gini kan kita kan nggak main game ya, menurut gue masih jalan kok. Habis itu frekuensi dasar prosesornya di 3,06 GHz ya. Catatan ini nggak bisa di overclock ya, jangan ngotot ya. Cache-nya 4 MB, kecepatan boostnya 2,5 GT per second, TDP-nya gede sih, 73 watt ya. Pertama dia keluaran tahun 2010. Habis itu dia pakai 32 nanometer gitu. Jadi lu jangan berharap terlalu banyak kalau misalkan lu mau komputer yang irit daya tapi prosesor lu pakai prosesor yang lama gitu. Mengingatkan dia arsitekturnya masih arsitektur yang jadul-jadul gitu, bukan yang era sekarang kan. Habis itu masih DDR3 dia. DDR3 dan 33 MHz ya. Dia ada iGPU juga nih. Jadi ini PC bisa nyala tanpa VGA eksternal sebenarnya. Tapi ya jangan diharapin sih. Pertama gue selalu bilang AMD sama Intel tuh kalau dari segi iGPU-nya atau APU juga mending bagusan AMD sih. Bukannya gue menjatuhkan ya. Gue cuma dari yang sepengalaman gue sih, berkecimpung di dunia PC selama hampir 2 tahun sekarang. Tapi bedanya gue belum rakit-rakit ya, doain ya, oke? Ntar gue bakal rakit, gue jual ke kalian lah. Semoga amanah juga, oke? Habis itu spesifikasi paketnya nih, dia pakainya LGA 1156 gitu loh. Jadi soketnya 1156 guys. Jadi kalau lo orang yang ngerti yang rakit PC, jangan sembarangan ya. Ntar lu pakai LGA 1200, lu pakainya prosesor yang buat LGA 1151, udah kacau. Udah lu rugi gitu ya. Rugi satu barang udah nyesek banget kalau di komputer tuh jatuhnya mahal. Untuk benchmarknya aja Intel Core i3 540 itu dia cuma tembus di 1514 gitu. Single thread ratingnya di 1264 ya. Lu bisa baca sendiri lah, tapi ya gimana gitu. Ini PC udah ini CPU usianya udah 12 tahun gitu. Jadi kalau lu berharap terlalu banyak ya sakit sih kalau menurut gua sih. Jangan berharap terlalu banyak sih. Dengan komputer budget 1 jutaan, syukur-syukur bisa jalan aja udah menurut gua bagus sih. Gitu ya. Overall-nya juga kalian bisa lihat nih 2383. Jadi jangan berharap terlalu banyak ya. Untuk VGA-nya, ini dia pakainya GT210 sih. Dari pengalaman gua, kalau yang tulisannya DDR3 64 bit 1 GB itu biasanya rata-rata tuh VGA paling kecilnya tuh di jalan di 210 sih. Mengingat ini PC keluaran ini PC harganya kalau gue bisa katakan cekak banget sih. 1 jutaan sih. Ini pun full set gitu, 1,9 full set. Paling gue kalau rakit PC mungkin gue bakal pakai AMD sih, 1 jutaan sih. Kayak yang APU dah. Untuk VGA eksternalnya dia cuma jalan di 97 benchmark ya untuk Fresh G3D Mark-nya. Ya, kalian bisa lihat sendiri nih. DirectX 10.1, max TDP-nya 30,5 watt, OpenGL 3.3 nih. Ya, dan core clock-nya 520,589 MHz, kita buatin jadi ya 520 MHz lah. Memory clock-nya cuma jalan di 1000 sampai 1500 MHz. Ya, lu overclock deh. VGA GeForce GT 210 tuh lu pakai MSI Afterburner pun kasihan VGA-nya gitu. Lu nyiksa VGA model-model begini sih. Asal jalan aja udah bagus. Kalau buat main game-game ringan gitu. Ini sih saran gue sih buat pekerja kantoran sih. Ini buat pekerja kantoran, buat yang mau bangun bisnis kayak fotokopian atau mungkin kayak mau bangun kantor butuh komputer banyak, butuh 3-4 PC, 5 PC modal 10 juta ya. Ini sih saran gue, lu bisa beli ini 5 PC, 6 PC buka kantor gitu kan. Apalagi kalau kalian butuh banyak karyawan, butuh banyak komputer, saran gue sih ini buat perusahaan sih yang butuh kerja Excel gitu. Jadi ini gue yakin gak bakal nge-lag ya. Kalau saya orang nggak mungkin butuh yang gede-gede banget. Kalau cuma untuk Excel, Microsoft Word, bikin dokumen, masukin data, input data, invoice ya, lu nggak butuh RAM yang banyak, multitasking seperti apapun itu sih. Kecuali lu kerjanya sebagai video editor atau content creator garis keras gitu. So untuk benchmark gamenya kalian bisa langsung aja ke videonya.
Oke guys, jadi gimana nih dengan spesifikasi PC kali ini, budget 1 jutaan. Kalau kalian merasa kalau gue bisa rakit PC dengan budget 1,9 juta lebih bagus daripada ini, 1,2 juta gue bisa bikin PC yang jauh lebih bagus daripada ini, komen di bawah. Gue akan baca dan gue akan analisa juga, siapa tahu itu akan menjadi referensi gue ke depannya juga untuk perkembangan channel ini tentunya. So, gue rasa video sampai sini dulu. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, please. Dan sampai jumpa di video terbaru selanjutnya. Thank you udah nonton video sampai habis. Semoga video bermanfaat buat kalian. Thank you. Say goodbye. Bye-bye.